Halo guys, selamat datang di podcast Bujang. Gue gak sendirian, gue ditemani sama Rika, Marcel, Jemima, Rifat, Ingrid, Aska, dan Vincentia. So, kali ini kita mau ngebahas suatu kasus yang kerap ramai dibicarakan orang, dimana banyak anak-anak di bawah umur dan terjerat pergaulan tidak baik sehingga muncul banyak kasus layaknya aborsi dini tanpa bantuan medis. Selain itu, apalagi nih? Nah, selain itu, banyak juga remaja yang terjerumus ke dalam circle penggunaan narkoba. Akhir-akhir ini, saya dengar banyak juga yang terpicu untuk melakukan kekerasan. Kasus seperti ini nih yang jadi bahan bincangan banyak orang. Tapi menurut kalian, apa sih permasalahan inti dari kasus-kasus tersebut? Menurut saya pribadi, kembali lagi nih tergantung dari sifat orangnya sendiri. Jika memang buruk dari sananya, mau diapakan lagi? Di sini saya agak kontra dengan pendapat Anda. Bagaimanapun juga, sifat remaja dipengaruhi oleh lingkungannya dan pergaulannya. Mereka dulunya juga anak-anak dengan kepolosannya. Aku setuju. Menurut aku, pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Oh, betul juga nih. Jadi menurut kamu ini problematika dari pergaulan yang seiring waktu membentuk karakter dan sifat remajanya? Kalau begitu saya setuju. Kalau perihal pergaulan, ada yang namanya pergaulan sehat yang bisa diterapkan pada remaja sejak dini. Hal ini guna untuk menghindari mereka dari kenakalan remaja. Wow, apa tuh pergaulan sehat? Pergaulan sehat ya? Wah, saya kurang tahu dengan itu. Coba ada yang tahu nggak pergaulan sehat itu apa? Ditilik dari bahasanya sendiri, pergaulan bebas berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman. Di sini saya mau menambahkan, mungkin secara harfiah pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Berarti bisa disimpulin kalau pergaulan yang saat itu pergaulan yang tidak di dalam dua kubu yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri ataupun yang terlalu bebas. Oleh karena itu konsep pergaulan itu harusnya lebih ditekankan untuk hal-hal yang positif seperti mempertegas eksistensi diri kita atau untuk menjalin persaudaraan ataupun menambah wawasan yang bermanfaat. Berarti banyak remaja diambang krisis pergaulan ya? Ada atau enggak sih ciri-ciri yang menandakan pergaulan saat itu? Siapa tahu bisa dijadikan patokan ataupun juga parameter buat yang lainnya nih. Ada dong pastinya. Menurut saya ciri-cirinya seperti beralam mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, kemudian jauh dari rasa iri dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, selalu mengingat pada kebaikan, kerap membantu teman, memberi nasihat yang baik, dan mampu menjaga rahasia orang-orang sekitarnya. Begitu ya. Tapi pengaruh positifnya sendiri itu apa sih? Pengaruh positif dari pergaulan sehat ya. Menurut saya pengaruh positifnya itu banyak. Salah satu contohnya itu yang pertama adalah lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, mereka akan mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Kemudian mereka juga bisa memiliki kemampuan untuk mengenal kepribadian masing-masing orang, sekaligus menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikan yang perlu dihargai. Kemudian mereka juga mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan orang banyak, sehingga mereka juga mampu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Dan yang terakhir menurut saya itu, dengan pergaulan sehat ini, maka remaja dapat atau mampu untuk membentuk kepribadian yang baik. Dengan kepribadian yang baik tersebut, maka mereka akan diterima di berbagai lapisan masyarakat. Oh, berarti benar-benar krusial ya pergaulan saat ini, di mana remaja bisa menjadi pribadi yang lebih baik hanya dengan berada di pergaulan yang baik pula. Kalau perumpamaan orang-orang zaman dulu tuh berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita juga bakal tertular wangi juga. Kira-kira seperti itu guys. So, tapi kalian punya tips gak sih? Kayak gimana sih cara kita untuk bisa bergaul dengan sehat itu loh? Beberapa caranya, yang pertama, bisa dengan taat terhadap ajaran agama agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat.
Kemudian memiliki rasa setia kawan, agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Lalu bisa juga dengan memilih teman untuk mengantisipasi, agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Dan tidak lupa untuk mengisi waktu dan kegiatan yang positif. Perlu diingat juga untuk menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Terakhir, juga mengendalikan emosi dari kita dalam segala kondisi. Wow, banyak banget nih informasi yang didapat pada tema kali ini. So, gue mau ngucapin terima kasih kepada Rika, Marcel, Jemima, Rifat, Ingrid, Aska, dan juga Vicensia telah sharing-sharing sama gue juga di sini. Terus juga terima kasih sama teman-teman yang udah mau mendengarkan, meluangkan waktunya. Semoga podcastnya bermanfaat dan juga ada dampak positifnya di kehidupan sehari-hari. So, gue pamit, sampai jumpa di podcastnya Bujang selanjutnya.